selamat datang di pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional atau bisa disingkat dengan PEKERTI. Teknik instruksional atau desain instruksional adalah proses perencanaan sistem pembelajaran agar nantinya pembelajaran jadi lebih efektif dan efisien. Jadi, dalam dunia pendidikan, istilah instruksional sama dengan pembelajaran. Sebelum kita membahas lebih dalam soal teknik instruksional, di video pembelajaran ini kita akan membahas tentang 21st Century Skills atau kompetensi abad ke-21 dan juga pembelajaran di era ini. Apa sih fungsinya kita tahu pembelajaran abad ke-21? Bagaimana perbedaannya dengan pembelajaran pada umumnya? Yuk kita simak video ini sampai selesai ya! Rekan dosen, apa yang muncul dalam pikiran Anda ketika mendengar kata-kata 21st century atau abad ke-21? Sebuah organisasi bernama Partnership for 21st Century Skills atau disingkat P21 mengungkapkan bahwa di abad ke-21 ini telah terjadi perubahan yang signifikan di bidang ekonomi dan meningkatnya persaingan di bidang industri. Lalu, apa hubungannya dengan pendidikan? Jadi, dunia kerja membutuhkan tenaga kerja terdidik yang berbeda dari masa sebelumnya. Para lulusan universitas dituntut untuk mampu menguasai beberapa hal, yaitu yang pertama, merespons secara fleksibel terhadap masalah-masalah kompleks. Kemudian, berkomunikasi secara efektif, mengelola informasi, bekerja dalam tim, dan juga menghasilkan pengetahuan baru. Nah, kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki pekerja di abad ke-21 inilah yang disebut sebagai 21st Century Skills atau keterampilan abad ke-21. Selanjutnya, organisasi P21 juga merumuskan 21st Century Skills menjadi 12 kompetensi yang dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama, kategori keterampilan belajar dan inovasi yang terdiri dari kemampuan pemikiran kritis dan penyelesaian masalah, kreativitas dan inovasi, komunikasi, dan kolaborasi. Kedua, keahlian literasi digital, yaitu literasi informasi, literasi media, dan literasi teknologi informasi dan komunikasi atau ICT. Dan yang terakhir, karir dan keterampilan hidup yang meliputi fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Kemudian, inisiatif dan pengarahan diri sendiri. Lalu, interaksi sosial dan lintas budaya. Produktivitas dan akuntabilitas, serta kepemimpinan dan tanggung jawab. Nah, dari kerangka ini tadi bisa disimpulkan bahwa di abad ke-21 ini punya pengetahuan umum saja tidak cukup. Mahasiswa juga dituntut untuk kreatif dan kritis, berkarakter baik, serta melek teknologi. Contohnya, seorang lulusan perguruan tinggi yang lulus dengan cum laude akan kalah bersaing dengan lulusan yang memiliki nilai biasa saja tapi mampu berkolaborasi, berinovasi, dan berjiwa kepemimpinan yang bagus. Terlebih lagi, saat pesaingnya itu bisa memanfaatkan teknologi informasi yang sangat baik. Nah, untuk menciptakan manusia-manusia yang berkualitas, yang mampu bersaing di abad ke-21 ini, tentu saja pembelajaran dengan gaya lama di abad sebelumnya sudah tidak relevan lagi. Lalu, seperti apakah pembelajaran di abad ke-21 itu? Pembelajaran di abad ke-21 memiliki beberapa karakteristik seperti pertama, fleksibel. Artinya dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dengan bantuan teknologi. Kemudian personal, pembelajaran di abad ke-21 akan lebih menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik dan berpusat pada peserta didik atau mahasiswa. Dikembangkan berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan, sehingga pembelajaran juga akan lebih praktikal, berbasis proyek pada dunia kerja.
Sebagai pendidik, kita tentunya memiliki peran yang sangat besar untuk menghasilkan lulusan-lulusan terbaik yang kritis, inovatif, dan berkarakter baik sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat abad ke-21. Bagaimana dengan dosen atau pendidik di abad ke-21? Tentu saja kita diharapkan memiliki kompetensi yang sesuai, yaitu fokus pada pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau learner-centered learning, dan desain instruksional yang personal. Kemudian, aktif menggunakan teknologi, dapat berkolaborasi dan kreatif, dan juga berwawasan global dan dapat berinteraksi antar budaya. Dan tentunya, kita harus haus akan ilmu pengetahuan. Bagaimana? Apakah rekan dosen sudah memiliki karakter seorang pengajar abad ke-21? Nah, rekan dosen, menurut Anda, apakah sistem pendidikan di negara kita sudah mendukung pembelajaran di era 4.0? Faktanya, pemerintah telah melakukan berbagai usaha untuk mendukung pembelajaran di era revolusi industri 4.0 melalui pertama, penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 yang memuat kualifikasi seseorang yang dikaitkan dengan capaian pembelajaran atau learning outcomes. Kedua, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi dan kebijakan terkait capaian pembelajaran. Dan yang terbaru adalah Program Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Di tingkat pendidikan tinggi, program ini dikenal dengan nama Kampus Merdeka. Beberapa kebijakan baru program Kampus Merdeka diantaranya adalah hak mahasiswa untuk belajar di luar program studi sebanyak 3 semester dan perubahan definisi SKS dari jam belajar menjadi jam kegiatan. Hal ini mencerminkan pembelajaran abad ke-21 yang lebih personal, berorientasi pada praktikal dunia kerja, dan tidak lagi berorientasi pada pembelajaran tradisional. Dalam sosialisasi program ini juga ditekankan bahwa dosen berperan sebagai penggerak, yang artinya dosen memfasilitasi pembelajaran mahasiswanya secara independen dengan lebih berpusat pada mahasiswa. Nah, rekan dosen, sekarang Anda sudah memahami isu terkait revolusi industri 4.0 di abad ke-21 yang sedang hangat diperbincangkan dan juga mengetahui 21st century skills yang dibutuhkan oleh pekerja agar bisa bertahan di masyarakat. Terakhir, kita juga sudah membahas bagaimana perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia dalam menghadapi masa revolusi industri ini. Lalu, bagaimana ya kira-kira melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan tuntutan zaman saat ini? Nah, pada video selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang teori-teori pembelajaran populer yang akan menjelaskan bagaimana seseorang belajar.